Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Walaqad arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhiruhu 'ala dini kulli walau kal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah studi Al-Qur'an atau rahimakumullah. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur hanya milik Allah. Insyaallah, alhamdulillah telah melimpahkan pada kita segala kesehatan. Dan yang tak kalah pentingnya adalah kesempatan dan kesadaran dari diri Bapak Ibu sekalian, dan kita dapat berkumpul bersama-sama di majelis ini seraya kita membaca, mentadaburi, studi, mengeksplor apa-apa yang terkandung dalam Al-Qur'an Karim. Salawat serta salam semoga terlimpahkan pada seluruh nabi sejak Nabi Adam hingga Nabi Muhammad sebagai penutup para nabi. Baik, sahabat juga semoga salawat serta salam semoga terlimpahkan pada seluruh warganya, para pengikutnya, dan sahabat juga termasuk kita, generasi kita, anak cucu kita, hingga ditutupnya alam semesta raya. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, kami ingin melanjutkan apa yang telah kami sampaikan di bulan-bulan yang lalu, yaitu tentang beberapa sifat manusia yang mungkin kita sendiri juga merasakan dan juga tidak terasa. Mungkin diantaranya itu seperti yang pernah saya sampaikan, ada juga sifat manusia itu saksa, menyangkal, dolim, kafir, masih mengikuti hawa nafsu dan menginginkan duniawi, pengen yang serba enak-enak gitu ya. Nah, kami ingin menyampaikan yaitu sifat manusia, yaitu yang poin yang lain, yaitu tentang manusia itu selalu kecewa, Pak. Saya beri dulu sifat manusia. Kecewa dan selalu minta doanya itu yaitu urusannya duniawi, Pak. Tapi kalau misalkan dirinya tidak tercapai apa yang dia inginkan atau dia cita-citakan, itu selalu kecewa, Pak. Nah, ini hampir sama dengan ayat yang lainnya seperti kami ingin membuka tentang ayat, yaitu kita buka surat 41, Pak. Ayatnya mulai kita baca ayat ini, ayat 49 sampai 51 aja.
surat 41 itu surat Fusilat. Ada yang menyatakan surat As-Sajdah. Jadi bisa Fusilat atau As-Sajdah. Fusilat itu artinya yang dijelaskan. As-Sajdah ya sajdah itu sujud ya. 41 49 A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La yas'amul insan min du'ail khair wa imma massahu syarru faya'uzum qanut. Yang artinya kurang lebih demikian. La itu la nafi ya. Tidak. Yas'am itu sama, yas'am itu bosan ya. Insan ya diri kita, yang mana manusia itu sering lupa juga, masih yangsa. Dari apa? Selalu berdoa yang baik-baik. Betul atau enggak? Ibu, bapak-bapak sekalian, kita merasakan ya, kalau misalkan kalau anak mau bar pamitan kan juga kita mendoakan anak kita yang baik-baik. Kita mau pergi ke pengajian, kajian, kita berdoa yang baik-baik, selamat ya, salam. Tetapi di dunia ini tidak semuanya yang baik-baik kan Pak, Bapak Ibu semuanya. Kita mestinya kan diuji ya, ujian semuanya 2135, dari yang baik-baik atau yang buruk-buruk. Tapi manusia kan mintanya yang enak-enak, yang baik-baik saja ya. Nah, akhirnya Allah menguji kita, wa imma massahu syarru. Dan jika masaya masu, yaitu ditimpa atau menyentuhnya ya, asyar, yaitu sesuatu yang buruk-buruk, yang jahat-jahat atau yang bencana lah, fayaus, berputus asa, ya isaya ya asu, walatai asu ya. Fayausum qanut, itu kecewa Pak. Jadi manusia itu kalau misalkan ditimpa segala bencana itu biasanya tidak sabar, kecewa. Wah, ternyata saya selalu berdoa yang baik-baik, ternyata tidak sampai apa yang saya harapkan. Putus asa dan kecewa, itu sifat manusia. Dan sukanya manusia itu berdoa yang baik-baik dengan panjang lebar setiap saat. Memang betul di ayat surat 3 190 191 ya. Inna, jadi kita itu bedakan antara zikir dan minta doa yang untuk hal yang duniawi Pak ya. Kalau zikir memang diwajibkan seperti halnya orang-orang ulul albab ya. Surat 3 saya sering menyampaikan 190 mulainya ya, bukan 191 ya. Jadi kita baca itu yang terpotong-potong, sebelah kanan, tengah ya betul. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin lil albab. Sungguhnya dalam penciptaan Allah samawat, yaitu planet-planet ya, saya menyampaikan samawat, planet-planet yang mempunyai sama atmosfer atau yang sepadan dengan samawat wal ard. Mesti samawat wal ard itu Allah sering ungkapkan perpaduan samawat wal ard. Wa ikhtilafil lail, dan
berkontradisinya, ikhtilaf. Al-lail itu siang dan malam, wan nahar. Itu menunjukkan bahwa setiap planet itu kan bentuknya bulan, ada malam dan siang. Setiap planet. La ayatil albab, itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah. Ayat itu bukan hanya yang dibaca kita sekalian ini Al-Quran ini ya. Jadi ayat itu adalah penciptaan alam semesta raya ini adalah juga sama ayat. Jadi jangan hanya mengartikan ayat itu adalah hanya ini, tetapi kita suruh mengeksplor, meneliti penciptaan alam semesta raya ini. Itulah orang-orang ulul albab. Siapakah ulul albab itu? Alladzina yadkuruna wa qiyaman wa qu'udan. Ulul albab adalah yang selalu pikir, pada alladzina yadkuruna wa qiyaman wa qu'udan wa la junubi. Selalu pikir, Pak. Dalam keadaan walaupun duduk, walaupun berdiri, berbaring. Kemudian gue tafakkarun, benar pikir dengan fikir. Fikir itu dengan akal otak, logisan. Kalau pikir itu berhubungan juga dengan kolbu. Ya, pikir dengan pikir itu ada bedanya juga, Pak. Berpikir, saya menyampaikan pernah ya tentang bedanya pikir. Coba kalau misalkan 2 kali 2 apa? Tapi kalau misalkan 12 kali 24 hitung dulu, itu berpikir. Proses berpikir itu adalah lebih daripada yang sudah biasa. Jadi berpikir itu adalah mengupayakan otak kita menemukan solusi sesuatu yang ini agak rumit ya. Permasalahan ini agak rumit, itu berpikir keras untuk mencapai solusi. Nah, kalau pikir itu adalah berhubungan dengan kolbu, mengotakkan diri kita pada Sang Khalik, yaitu Allah. Makanya gue tafakkur fi khalqis samawati wal ardh. Anda berpikir bagaimana sih penciptaan semesta raya ini? Kan orang bertanya-tanya, kok bisa? Proses penciptaan alam semesta raya bagaimana? Itu kan orang-orang harus berpikir. Itu adalah orang-orang ulul albab. Pernah saya sampaikan ulul albab, albab dari kata-kata lub itu adalah core of the core, saripati. Istilahnya lub itu adalah intinya gitu loh, Pak. Intinya. Jadi orang-orang yang betul-betul mencari intinya, solusinya. Jadi suatu permasalahan yang ada hubungannya dengan alam semesta raya ini. Nah, berbeda dengan orang yang selalu berdoa dengan duniawi. Memang betul, berdoa yang baik-baik dengan ucapan-ucapan, doa-doa. Tetapi jangan sampai kita menjadi orang seperti halnya tersebut dalam surat 41 Fussilat 49 ini. Nah, kita baca kemudian ayat selanjutnya ya Pak ya, Ibu sekalian. Walain adaqnahu rahmatan minna min ba'di dharra'a masathu ayaqulanna hadza li wa ma adan adunnu sa'ata qa'imah walakin ruji'tu ila rabbi inna li 'indahu lal husna falanay annal ladina kafaru bima 'amilu wala
nubiqannahum min 'adzabin ghalid wa in adabnahu. Dan jika ada lamnya itu lam taukid ya, betul-betul, dan betul-betul jika in adabnahu ya, kami rasakan. Nanya itu gomernya pada Allah. Kami Allah merasakan pada hunya pada manusia, hunya gomernya pada insan ya. Rahmah yaitu kasih sayang Allah. Minna dari kami, min ba'di dharra setelah, ba'd min ba'di dari setelah dharra, apa mara bahaya atau darurat banyak. Dharra itu saya nyebutnya darurat kritis. Darurat bahasa Arab itu, darurat itu dari bahasa Arab Pak. Sarab wa dharra itu kan kita ingat dari surat 313 sampai 136 kan. Ladzina yunfiquna fis sarra wa dharra, surat 3 134 ya. Sebelah kanan paling atas. Masathu yang menyentuhnya. Layakulanna akan mereka al-insan itu berkata, hadali ini adalah untukku. Jadi semuanya mengatakan bahwa segala sesuatu kalau hal-hal yang diberikan oleh Allah, kelebihan derajat, harta, surat 314 itu kan ya, dari anak, ini semuanya adalah hasil karya, hasil kerja keras saya, bukan dari Allah. Padahal itu adalah rahmat, kelebihan yang Allah berikan pada seseorang. Tetapi manusia mengatakan bahwa inilah semuanya dari aku. Hadali, inilah hasil kerja keras saya. Wa ma'adunnu sa'ata qa'imah, dan tidaklah aku menyangka sa'ah itu adalah segala sesuatu ya. Sa'ah itu kan jam, sebetulnya bahasa pasarannya Pak, bahasa sukya itu adalah sa'ah, itu adalah ketentuan waktu sesuatu manusia, bahwa sesungguhnya dirinya itu mengatakan bahwa dirinya tidak akan menyentuhnya, dia akan saat ajal, musibah, Muhammadun sa'ata qa'imah. Dia akan mengatakan bahwa dirinya akan langgeng saja. Tapi ingat bahwa sesuatu di dunia ini adalah bisa terbalik. Allah bisa membalikkan segala sesuatunya. Karena dunia itu berputar. Dan memang segala sesuatu itu kan bisa saja berubah secara cepat. Yang dulunya di atas kemudian di bawah. Itu kan terjadi juga pada seseorang yang dulunya punya derajat tinggi, pangkat tinggi, derajat. Ya, yang kita dengarkan dari berita-berita barusan diangkat menjadi, ya itu kan akhirnya juga bisa saja Allah cabut. Nah, hal seperti ini kan ma'ama'anu sa'ata qa'imah, menganggap bahwa sa'ah itu tidak ada. Kalau misalkan sa'ah, nah, sa'ah itu kalau bagi manusia adalah kematian, adalah kiamat yang kecil ya. Misalkan kena badai tsunami secara tiba-tiba, sa'ah itu kan segala sesuatu yang datang dengan tiba-tiba Pak. Tapi kalau sa'ah yang betul-betul terjadi kehancuran total alam semesta raya, itu nanti setelah itu kan diperbaiki oleh Allah dengan sempurna dan dibangkitkan seluruh manusia di semua samawat dan ardh
dalam keadaan yang sempurna. Kita lanjutkan, wala irji'tu ila rabbi, dan jika aku kembali kepada Tuhanku, innali 'indahu lal husna, jika aku kembali kepada Tuhanku, untukku ada yang terbaik padanya. Dan jika aku kembali kepada Tuhanku, ila rabbi, yang maha pemimpin dan pembina, sesungguhnya aku memperoleh kebaikan, aku pasti masuk surga. Kan ada juga pepatah anekdot ya, mungkin anak-anak itu. Enak di dunia dan juga enak di akhirat, pengennya nggak seperti itu. Walaupun hidupnya foya-foya, muda kaya raya, mati masuk surga. Pengen hal seperti ini jangan sampai terjadi ya dengan kita. Itu doa seperti itu guyonan, tapi janganlah ya. Anak-anak muda kan seperti itu, foya-foya, udah foya-foya, kaya raya, mati masuk surga. Terus ada juga anekdot atau ungkapan-ungkapan ini lucu tapi memang surga nurut. Nah ya, nah itu kalau suami masuk surga, istri juga ikut. Nah, hal-hal seperti ini juga hampir sama dengan ini. Jadi kalau balik rujuk ila rabbi, dengan jikalau aku kembali pada Tuhanku, innali 'indahu lal husna, bahwa sesungguhnya nanti indahu buat dirinya itu ada kebaikan. Dan fala nuyanyi'anna alladziina kafaru, dan akan kami, fala itu maka lanya laum tauhid ya, dan sungguh fala nuyanyi'anna alladziina kafaru, kami kabarkan bagi siapa saja orang yang kafir, menutup. Kafir itu kan kafaro dari kata cover, yang menutup diri dari petunjuk Allah. Bima amilu, dengan apa yang telah mereka kerjakan. Falanudhiqannahum, dan akan kami, kan tadi adakna ya, kan ada sebelumnya kan ada adakna. Nah ini falanudhiqannahum, kami rasakan bagi mereka min adabin ghalid, dari adab yang sangat keras, sangat syadid. Ghalid, syadid, keras, adab yang sangat berat, ghalid. Jadi kita merasakan beratnya sisaan neraka itu ya, kita merasakan dengan kita apa yang kita rasakan kalau misalkan panasnya matahari, kita tidak usah jauh-jauh, kita keluar siang jam 12 terik matahari waktu sholat zuhur, di PP seperti itu ya, itu tidak usah jauh-jauh, kita merasakan panas dan kita kena api terselomot, nah di dapur gitu ya Pak ya, biasanya ya, nah tumpahan minyak panas, bagaimana rasanya? Karena air panas, bagaimana rasanya? Itu rasanya kan seperti itu hanya 0,0000 sekian Pak, 1/juta, 1/miliar dari rasa yang sesungguhnya nanti di akhirat. Memang keadaan manusia di dunia ini ya hal seperti ini. Kalau misalkan dapat rahmat dari Allah, katakan ini terjaga, dan sah itu sebetulnya akan berdiri, tetapi menganggap bahwa dunia itu akan langgeng bagi dirinya. Dan kalau meninggal juga dalam keadaannya husnul khotimah. Nah,
lal husna. Wala in ruji'tu ila rabbi. Tadi kan sudah diawali dari Pak Sehan ya, bahwa ucapan doa itu semoga husnul khotimah. Hal seperti ini kan juga terjadi di masyarakat khalayak ramai. Jikalau wa'in ruji'tu ila rabbi la yaqulanna hada inna li 'indahul husna. Dalam keadaan husnul khotimah masuk surga. Kemudian di ayat yang terakhir ya 151. Maaf ini saya sebetulnya itu sudah mulai plus ya. Jadi mata saya itu sekarang tidak labur. Sudah tanda-tanda umur setengah abad. Saya lupa tidak bawa kacamata ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza an'amna 'alal insan a'rada wa na'a bijanibi. Dan jika an'amna, telah kami berikan nikmat, nanya nombornya pada Allah, 'alal insan, pada atas manusia, a'rada, manusia itu menantang, Pak, berpaling. Fa'arid anhum, itu kan kata perintah ya, pernah kita dengar di ayat. Berpalinglah. A'rada, berpaling atau menantang manusia itu sendiri. Wana'a bijanibi. Wana'a itu menjauhkan diri manusia itu, bijanibi. Dari janibah itu adalah sekitarnya atau sampingnya. Jadi kalau misalkan manusia itu diberi nikmat, ini sifat manusia ya, dari judulnya, beri nikmat itu malah semakin dekat atau kebanyakan dekat atau sama jauh. Nah, kita jangan sampai seperti itu, Pak. Diberi nikmat Allah secara tiba-tiba, adalah dapat warisan, dan warisan itu ditunjuk secara langsung orang-orang kaya, Pak. Ada kejadian seperti itu. Warisan tak diduga, atau menerima lotre, undian, atau menerima sekarung, entahlah harta benda, emas, di jalan raya yang tidak ditemukan atau di hutan. Itu kan hal-hal seperti itu menambah lupa kepada Allah atau malah mendekat pada Allah. Nah, hal-hal seperti ini terjadi pada manusia. Allah sebutkan dalam surat ini ayat 51, wa idza an'ama insan a'rada wa na'a bijanibi. Malah menjauh dari Allah. Ternyata kenyataannya demikian. Wa idza masyausyam fadu, dan jikalau masa menyentuh, tadi kan sama juga, wa idza massahusyam, sama dengan ayat sebelumnya. Wa idza massahusyam, kalau tadi kan ad-dharra ya, ini kan syarru, kejahatan, musibah yang tidak mengenakan. Fadu, doa, maka dia berdoa arid secara panjang lebar, Pak. Fadu, doa arid, fadu doain arid. Zu itu adalah memiliki. Jadi fadu, maka dia selalu berdoa terus. Tapi kalau sudah mencapai keinginannya, lupa, Pak.
Kembali lagi kalau misalkan ditimpa musibah lagi, berdoa panjang lebar lagi. Setelah dikasih nikmatan lupa lagi. Itu berulang-ulang. Itu manusia, sifat manusia seperti itu, Pak. Apakah juga demikian dengan diri kita? Ya jangan sampai. Berdoa setiap malam, bangun malam. Waktu setelah sholat subuh ditambah dengan doa sholatnya. Nah, dengan panjang lebar, kalaupun setelah sholat juga minta doanya panjang sekali. Itulah sifat manusia seperti itu. Kalau nggak panjang, nggak mantep. Nah ini kalau kayak rame kan juga seperti itu. Wah, doanya apa pendek sekali ya? Mantep nggak kalau doanya panjang-panjang? Mantap. Nah ayatnya ada memang demikian. Baita masa syaruf fadul doain arid. Doanya panjang-panjang. Kalau doanya macam-macam. Makanya ada kumpulan buku kumpulan doa itu. Dan manusia, khususnya umat Islam, bukan hanya umat Islam saja ya, umat-umat yang lain juga suka dengan doanya panjang, dengan macam-macam. Tulis doa. Doa itu kan proposal, permintaan. Al-Baqarah 186. Baida salaka ibadi ani fa inni qarib. Sebelah kiri paling bawah. Ya, Al-Baqarah 186. Idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu wal yu'minu la'allahum yarshudun. Dengan pegangan ini fastajibuni mustajab, padahal istilah istajab yastajibu itu bukan mustajab, memperkenankan. Fastajibul wal yu'minu bi. Dan syarat yang kedua wal yu'minu bi. Iman. Seberapa besar kita itu iman pada Allah. Kan kita buka surat, kita ingat 2186 ya. Kalau istilah doa bahwa Allah juga qarib. Ayat ini sudah sangat sering kita dengar. Sebetulnya ini ya Bapak Ibu sekalian, manusia itu seharusnya setiap berdoa itu dengan harapan adalah apa? Bukan doa duniawi, tapi apa? Kita itu selalu minta ampunan, Pak. Kita buka coba kita surat, saya ingat surat 71 ya, surat Nuh ya. Bahwa Nabi itu menyuruh pada kita itu, Nabi Nuh ya. Kita buka surat 71 ayatnya, kita coba 10-12. Surat Nuh ya, 71 ini. Betul enggak? Ayatnya pendek-pendek itu Bapak semuanya. Saya ingat ayat ini bahwa kita selalu untuk minta ampunan pada Allah. Kalau kita berdoa itu bukan doa secara duniawi, tetapi doa minta ampunan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Ya. Maka aku berkata, istaghfiru, mohonlah ampunan. Nah, kan mohon ampunan ini
Ini Nuh kepada umatnya juga. Mohonlah ampunan kepada Rob Maha membimbing dan mendidik kamu sekalian. Innahu kana ghafara, sesungguhnya Dia Allah Maha Pengampun. Nah, ini diawali ini ya. Ini perintah ini. Kemudian Allah yursilus sama ya, yursilus sama alaikum midrar. Niscaya Dia, ini kan fi'il mudhari dan selalu terjadi dari sejak dahulu kala hingga saat. Allah akan menurunkan as-sama alaikum midrar. Sama berarti kan atmosfer, atmosfer mengandung oksigen dan air, tentunya menurunkan pada kamu sekalian apa? Hujan. Secara berurutan atau ya lebar, tetapi tidak menyebabkan musibah yang luar biasa ya. Wa yumdidkum bi amwal wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhar. Nah, di ayat selanjutnya wa yumdidkum mad dadai mad itu memperbanyak apa? Bi amwal. Kata kunci apa? Kita selalu istighfar. Kalau misalkan ini juga ada cerita, ada seorang yang dianggap sesepuh, kiai lah atau ustadz. Santrinya tanya, Pak Ustadz, saya mau nanya, saya tuh menikah sampai sekarang kok belum dikasih anak. Jawabannya Ustadz apa? Banyaklah kamu istighfar. Mungkin kamu ada banyak yang salah. Nah, kata istighfar kalau saya itu bukan hanya ucapan tapi juga introspeksi diri, evaluasi diri, muhasabah. Pasti ada yang salah. Karena dunia ini ada hukum sebab akibat. 1884. Mungkin saya ada yang salah. Dalam kehidupan saya udah dibidangkan oleh Allah karena mungkin ada yang salah dari kehidupan saya ini. Kok segala sesuatu kok ada masalah di keluarga, dengan anak, pasti ada yang salah, ada yang error Pak. Kalau kita misalkan ada segala masalah dalam kehidupan kita kok rumit, istighfar, evaluasi, muhasabah. Bukan hanya ucapan istighfar astagfirullahaladzim. Pasti ada yang salah. Karena dunianya ada hukum kausalita 1884. Kemudian ada juga lagi santri, Pak Ustadz, saya itu dagang bolak-balik, habis dagangan saya, tapi saya nggak dapat apa-apa. Kamu banyak istighfar jawabannya. Nah, sudah, ini 2 orang. Saya cerita hanya menurut ayat ini ya. Pak Ustadz, yang satu lagi santri datang. Saya itu bercocok tanam, tani, tetapi sering, wah urusannya kok nggak ada hasilnya Pak Ustadz. Kamu harus istighfar, evaluasi. Pasti ada yang salah dengan diri kamu. Si santri sebelahnya itu tanya, Pak Ustadz, jenengan kok jawabannya itu semuanya? Ya, coba aja buka surat 71, 10 sampai 12. Jadi memang Allah mengharuskan itu setiap doa itu apa? Dan sholat kita itu kan semuanya dari awalnya kan dari Robi Firli. Kan kita mengampunan.
Apakah doa-doa dalam sholat kita itu hubungannya dengan duniawi? Tidak. Mohon ampunan, mohon ridho Allah. Nah, kalau manusia itu diberi kelebihan fadilah, itu adalah sudah menjadikan takdir. Saya menyebutkan bedakan takdir dengan nasib ya. Takdir kita dihidupkan atau dilahirkan di negeri Indonesia dari keluarga mungkin muslim, alhamdulillah. Kemungkinan juga besarnya. Jadi kan kalau lahir di dunia mayoritas non muslim, apakah jenengan masuk Islam? Belum tentu. Bisa jadi jenengan bukan orang muslim. Itu adalah takdir, ukuran. Ditakdirkan jenengan lahir dari keluarga muslim. Coba jenengan lahir dari keluarga non muslim, belum tentu jenengan bisa sini juga hidayah dari Allah. Makanya kita sering saya sampaikan, bersyukurlah dengan 1678 akidah ini, pendengaran samawal absar itu ditingkatkan dengan tetap rajin, kontinu itu di kajian. Itu yang membedakan seseorang itu beriman atau enggak, membedakan bagi diri kita di hadapan Allah. Sebagai muslim yang hak, yang logis, yang benar. Itulah takdir, qadaro, kadar. Takdir itu kan dari qadaro, kadar, ukuran. Allah sudah mengukur dari kita itu. Misalkan seorang anak ukurannya IQ-nya rendah, ada juga IQ-nya tinggi. Tapi apakah Allah melihat itu? Bukan. Melihatnya 1678. Nah, hal-hal seperti ini kita wajib bersyukurlah dengan apa yang telah Allah berikan pada diri kita. Jangan sampai dengan apa yang telah diberikan Allah kepada kita ini malah kita melupakan dari tugas tanggung jawab kita pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita melihat dari surat 41 dari 941 itu kita kembali pada juga hampir sama dengan manusia, sifatnya itu dengan ayat ini. Kita buka surat 96 ya. 96 ayat pendek 6 sampai 7. Jadi kita membedah untuk sifat-sifat manusia.